Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Saya dalam video ini juga mengucapkan kepada kita, selamat merayakan Hari Raya Natal. Nah, hari ini masih dalam nuansa Natal, yaitu Senin 26 Desember 2022, Romo, Pastor Manny Suseno, Jesuit, menghadiri persidangan terkait kasus Ferdy Sambo CS. Ia hadir sebagai saksi ahli bidang filsafat moral yang dihadirkan oleh pihak Barada Eliezer. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya yakin bahwa hal ini menarik untuk kita cermati. Ada berbagai pertanyaan yang bisa muncul. Misalnya, mengapa Pastor Manny Suseno hadir? Apakah karena Barada E adalah seorang Kristen? Kan Ferdy Sambo kan juga seorang Kristen. Mengapa pastor ini mau terlibat masuk dalam kasus yang kita tahu rumit ini? Ada relasi apa antara pastor ini dengan pihak Barada Eliezer? Dan apa yang disampaikan oleh pastor dalam kasus ini? Bukankah dengan hadir di persidangan ini, pastor justru menunjukkan pembelaannya pada salah satu pihak? Dan bukankah seorang pastor harusnya bersikap netral? Bukankah tugas seorang pastor adalah seputaran gereja belaka? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, saya yakin kita akan menemukan sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah. Mungkin saja juga adalah sesuatu yang baru bagi kita. Perlu kita tahu bahwa Romo Manny Suseno hadir ke persidangan Barada Eliezer adalah dalam posisinya sebagai saksi ahli bidang filsafat moral atau etika. Karena memang Pastor Manny Suseno, atau kita sebut juga Romo Manis, adalah seorang profesor di bidang filsafat. Ia menjadi guru besar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Rio Coro, Jakarta. Jadi pertama-tama kehadirannya adalah sebagai ahli filsafat, bukan dalam posisinya sebagai imam gereja Katolik. Dan memang dalam persidangan Barada Eliezer ini, ahli filsafat kiranya sangat dibutuhkan. Karena itu kita mesti tahu apa itu filsafat. Filsafat berasal dari dua kata Yunani, yaitu philein dan sophia. Philein artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Maka secara sederhana kita bisa melihat bahwa arti dari filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Mereka yang dengan latar belakang filsafat mendekati setiap hal dengan pertama-tama menggunakan kebijaksanaan, yaitu akal budi. Bukan terutama lewat ajaran iman atau hukum atau adat apapun, namun lewat pendekatan akal budi. Maka kebenaran akan ditemukan. Termasuk dengan kasus Barada Eliezer, digunakan pendekatan akal budi, yaitu sebagai dasar dari filsafat. Pastor Manis sebagai ahli filsafat akan melihatnya dari sudut pandang kebijaksanaan akal budi, bukan lewat ajaran iman agama pun, walaupun ia seorang imam Katolik, tapi lewat pendekatan akal budi. Sehingga dengan demikian sebenarnya siapapun dia, entah agama apapun, entah latar belakang apapun, pasti akan dapat menerima apa yang disampaikan oleh Romo Manis. Karena semua manusia punya akal budi, dan yang disampaikan oleh Romo Manis adalah apa yang sesuai dengan akal budi. Sangat berbeda nantinya kalau Pastor Manis mendekatinya lewat ajaran iman. Dengan ajaran iman, maka hanya dengan orang yang dengan iman yang sama yang akan menerima pendapatnya. Namun karena ini dari sudut pandang filsafat, maka siapapun sebenarnya akan bisa menerima pendapat dari Romo Manis ini. Jadi dengan ini juga mau dikatakan tidak ada kaitannya antara pemanggilan kehadiran Romo Manny Suseno di persidangan dengan status Barada E sebagai seorang Kristen. Atau karena Ferdy Sambo dan beberapa terdakwa lainnya adalah seorang Kristen. Ini adalah tentang kebenaran universal
yang harusnya diterima oleh semua orang. Kebenaran yang tidak terkait dengan latar belakang agama apapun. Karena itu, lihatlah, walaupun Romo Magnis adalah seorang religius Katolik, ia dalam persidangan itu tidak menyampaikan satu ayat Alkitab apapun dalam kesaksiannya. Ilmu filsafat adalah ilmu humanis, milik semua orang tanpa melihat agama apapun. Dan secara khusus pula, Romo Magnis mendekatinya dengan etika, cabang filsafat yang disebut dengan etika atau disebut juga dengan filsafat moral. Pendekatan filosofis atas tingkah laku manusia. Dengan etika mau dilihat nilai dari perbuatan yang dilakukan Baradae, terutama bahwa Baradae menembak almarhum Joshua. Dalam persidangan itu Romo Magnis menyampaikan beberapa hal yang kiranya berkaitan dan bahkan meringankan Baradae. Yaitu bahwa dari segi etika, tindakan Baradae dilihat sebagai tindakan yang ada dalam lingkup budaya komando. Perintah atasan yang begitu kuat untuk ditaati. Tindakan Eliezer itu tidak boleh disamakan begitu saja dengan tindakan di luar budaya kepolisian. Misalnya tindakan seorang dosen yang melawan atasannya. Ini harus dilihat dalam budaya kepolisian yang memang memiliki iklim untuk begitu taat dengan perintah. Walaupun sebenarnya budaya perintah, budaya komando dalam kepolisian adalah untuk hal-hal yang baik. Karena memang dalam kepolisian diperlukan hal ini untuk membela kebenaran. Namun tak dapat dipungkiri ketaatan yang begitu besar pada komando ini justru disalahgunakan. Salah satunya dalam kasus Ferdy Sambo CS. Baradae sebagai manusia yang punya suara hati memang pasti tahu membunuh almarhum Joshua itu adalah sesuatu yang salah. Apalagi Joshua saat itu dalam keadaan tidak berdaya. Namun Baradae juga harus dilihat ia berhadapan dengan dilema, yaitu situasi sulit untuk taat pada atasannya, yakni Ferdy Sambo, yang ia tahu selama ini mesti sangat ditaati, mengingat jabatan Ferdy Sambo yang demikian tinggi, apalagi kalau dibandingkan dengan jabatan Baradae. Maka walau tindakannya membunuh, menembak itu adalah jelas salah, namun Baradae tidak bisa disalahkan begitu saja. Ia harus dilihat berada dalam situasi yang sulit. Hukuman terhadap Baradae tidak bisa disamakan begitu saja dengan orang-orang lain yang melakukan tindakan membunuh dalam konteks yang lain. Itulah kiranya yang disampaikan oleh Romo Magnis dalam posisinya sebagai saksi ahli di bidang etika. Jadi, apakah Romo Magnis ini membela Baradae? Nah, walau memang kelihatannya Romo Magnis membela Baradae, namun sebenarnya harus kita sadari yang dibela oleh Romo Magnis bukanlah pertama-tama Baradae semata. Yang dibela oleh Romo Magnis adalah kebenaran. Dan kita ingat sebagai ahli filsafat, sebagai orang yang cintakan kebijaksanaan, sudah semestinya ia mencintai kebenaran. Dan kebenaran itu adalah tentang apa yang sesungguhnya terjadi, lengkap dengan berbagai situasi dan latar belakang kejadian itu. Jadi harus kita tegaskan, yang dibela oleh Romo Magnis adalah kebenaran. Bukan tentang bahwa Eliezer adalah seorang Kristen. Saya sangat yakin, jikapun Baradae bukan seorang Kristen, pasti Romo Magnis juga akan membelanya dalam konteks membela kebenaran. Kebenaran itu tidak dengan serta-merta identik dengan agama yang dimiliki oleh seseorang. Inilah yang dilihat oleh para ahli filsafat. Dan dalam konteks ini saya menduga juga bahwa Romo Magnis hadir sebagai pembela kebenaran yang terancam. Maksudnya adalah bahwa kita tahu posisi Baradae adalah posisi yang rentan, yang tidak punya harta melimpah, tidak punya riwayat jabatan yang begitu hebat, rentan untuk ditindas meskipun ia berada dalam kebenaran. Baradae justru berhadapan dengan orang-orang besar
dengan latar belakang riwayat, jabatan, dan kita tahu juga harta yang berlimpah. Maka saya duga kehadiran Romo Magnis adalah upaya untuk membela kebenaran dalam situasi yang sulit itu. Jika tidak dibela dengan tegas, rentan terjadi kebenaran itu justru akan ditindas, akan disembunyikan. Oleh karena itulah kita mengerti bahwa Romo Magnis rela berlumpur, rela terlibat dalam persidangan ini dengan segala konsekuensinya. Dan ini kiranya sesuai dengan model gereja yang diserukan oleh Paus Fransiskus, bahwa kita sebagai gereja harus berani berlumpur menyatakan kebenaran. Lebih baik kita berlumpur daripada berada di zona nyaman lantaran kita membela kebenaran, kita terjun dalam situasi yang berlumpur. Dan saya bisa memastikan bahwa Romo Magnis sangat netral. Ia tidak pertama-tama memiliki kepentingan apapun membela salah satu pihak. Kita tahu ia sebagai seorang ahli filsafat yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Ia cukup diakui dalam bidang filsafat, bukan hanya karena ia dapat gelar profesor atau guru besar, tapi memang kita sudah lihat keahliannya dalam bidang filsafat. Dari latar belakang pendidikannya yang kita tahu, pendidikan itu ditempuhnya di luar negeri, di universitas yang sungguh mumpuni tentang bidang itu. Ia juga menjadi pengajar filsafat begitu lama. Ia menulis juga begitu banyak buku tentang filsafat. Dan karena keahliannya, ia pun kerap dimintai tanggapan dalam berbagai kasus. Misalnya dalam persidangan-persidangan maupun dalam acara televisi terkait kasus tertentu. Kita sangat yakin dengan ini, beliau cukup netral. Rasanya dugaan bahwa ia nepotisme, ia disogok oleh pihak Baradae atau pihak lain tidak mungkin muncul. Karena harus juga kita ingat, ia adalah seorang imam Jesuit yang menghidupi kebenaran, yang membaktikan seluruh hidupnya demi kebenaran, yang dalam agama Katolik dikenal kebenaran itu adalah Yesus. Ia juga terikat pada janji kemiskinan sebagai seorang biarawan Jesuit. Sehingga tidak ada gunanya ia disogok dengan apapun. Karena ia sendiri telah melepaskan dengan rela kelekatan akan harta duniawi. Apalagi kalau kita tahu latar belakangnya. Ia adalah seorang misionaris Jerman. Tentulah kalau ia mencari harta, lebih baik ia tinggal di Jerman dan bukan berada di Indonesia ini dengan kerelaannya. Juga kita mesti tahu bahwa ia punya latar belakang sebagai anggota keturunan Ningrat di Jerman sana. Maka sangat bisa kita pastikan ia terlepas dari dugaan koruptif, sogokan apapun. Dan lagi pula kita juga melihat bahwa Baradae bukanlah seorang yang kaya raya, sehingga semakin tidak mungkinlah ada praktek korupsi di sini, praktek sogokan di sini. Kehadiran Romo Magnis adalah wujud pembelaan akan kebenaran, dan itu kiranya sangat murni. Ia sedang menjalankan dengan tuntas, totalitas, bahwa ia sebagai ahli filsafat cinta akan kebijaksanaan. Maka ia pun akan sungguh membela kebenaran, yaitu dengan pendekatan akal budi. Bukan pertama-tama dengan ajaran iman. Namun di samping itu, tentulah tidak dapat disangkal bahwa sebagai imam yang begitu melekat pada dirinya, kehadirannya di persidangan Baradae adalah tindakan seorang imam yang membela kebenaran. Dan juga pembelaan akan orang-orang kecil yang tertindas dalam diri Eliezer. Dan ini sangat sesuai dengan panggilannya sebagai imam. Kalau kita mengerti motivasi ini, maka kita bisa mengerti mengapa ia yang sudah sedemikian rentah mau hadir dalam persidangan itu. Mengapa ia sebenarnya yang sudah sulit untuk mendengar lantaran faktor usia masih tetap rela hadir. Karena ia sedang membela kebenaran yang terancam diinjak-injak. Demikianlah Romo Magnis sebagai ahli filsafat hadir bukan pertama-tama membela seseorang karena latar belakang agama tertentu atau karena latar belakang kepentingan pribadi tertentu, tapi murni karena kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikianlah video kita kali ini. Semoga sungguh membantu kita. Yesus,
Engkau andalanku, Pace Ebene.